Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan pengamatan mengenai kingdom plantae yaitu tumbuhan paku dan kingdom fungi yaitu jamur tiram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ayuhana. Nama saya Feby Anes. Saya Maharsiko Nasibuan. Saya Nela Putri. Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk melakukan pengamatan pada tumbuhan paku. Yang pertama adalah tumbuhan paku, yang kedua loop, yang ketiga alat tulis. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang kingdom plantae, yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku disebut juga Peridotypita. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah jelas mempunyai kormus karena memiliki akar, daun, dan batang sejati. Sudah memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Selain itu, meskipun habitat utama tumbuhan paku pada tempat yang lembab atau mikrofit, namun tumbuhan paku juga dapat hidup di berbagai tempat seperti di air atau mikrofit, permukaan batu dan tanah, serta dapat juga menempel atau epifit pada pohon. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya yaitu organisme multiseluler dan eukariotik, serta sudah memiliki akar dan batang sejati sehingga disebut Formophyta berspora. Jadi struktur akar tumbuhan paku berbentuk serabut dengan kalip rata pada ujungnya. Jaringan akarnya terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Oke, yang kedua struktur batang. Serupa halnya dengan jaringan akarnya, struktur batang tumbuhan paku juga terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada silinder pusat tersebut terdapat berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Berkas pembuluh ini berperan dalam proses fotosintesis dan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, struktur daun. Struktur daun tumbuhan paku terdiri atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Jika tertinjau dari ukuran daun, maka daun tumbuhan paku ada yang berukuran kecil atau mikrofil dan berukuran besar atau makrofil. Dan makrofil tidak bertangkai dan tidak bertulang serta berbentuk rambut atau sisik. Sedangkan daun makrofil bertangkai, bertulang daun, jaringan tiang, bunga karang, dan juga memiliki mesofil dengan stomata. Tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Yang kedua, pengamatan pada kingdom fungi yaitu jamur tiram. Alat dan bahannya, yang pertama jamur tiram, yang kedua loop, yang ketiga alat tulis. Saya akan menjelaskan mengenai jamur tiram atau Pleurotus striatus. Jamur atau fungi merupakan tumbuhan yang tersusun oleh sel-sel eukariotik dan tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jamur dapat tersusun oleh uniseluler dan multiseluler. Nah, jamur tiram ini termasuk pada contoh multiseluler. Jamur dibagi menjadi 3 sesuai bentuknya, yaitu kamit, kapang, dan cendawan. Nah, jamur tiram ini termasuk cendawan karena berbentuk makroskopis atau dapat dilihat langsung tanpa mikroskop. Selanjutnya kita ke bagian tubuh jamur tiram. Jamur tiram ini merupakan kelompok dari Basidiomycota karena memiliki tudung.
Turung jamur tiram ini mirip seperti payung. Ini adalah jamur tiram yang biasa kita konsumsi. Yang di atas ini yang seperti payung ini tuh tudungnya atau bileus. Selanjutnya, yang di bawah tudung ini tuh namanya lamela atau gilis. Nah, di lamela ini terdapat glifa. Selanjutnya, bagian ini tuh tangkai buah atau stipe. Bagian tubuh jamur yang berbentuk menyerupai payung merupakan alat reproduksi. Jamur tiram putih ini bereproduksi dengan cara seksual, yaitu melalui penyatuan dua jenis glifa yang bertindak sebagai gamet jantan dan gamet betina, membentuk zigot dan kemudian tumbuh menjadi pimodia dewasa. Spora seksual pada jamur tiram putih ini disebut basidiospora yang terletak pada kantung basidium. Untuk Basidium micota berarti dia disebut Basidium micota kalau dia punya basidiospora. Nah, untuk gambar basidiospora kita bisa melihat dari gambar ini. Sekian penjelasan dari pengamatan yang telah kami lakukan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.